Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya. Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami, menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Quran Surat Al-A'raf ayat 4. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" Quran Surat Al-Qamar ayat 51. Dari ayat-ayat itu tertera bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan satu kaum yang ingkar dan zalim pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi serta Rasul-Nya. Allah menggambarkan semua kejadian tentang suatu kaum, untuk menjadikan pelajaran biar jangan sampai terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali kita akan ceritakan sebagian kaum yang binasa karena mereka zalim, dan ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud. Ia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Nabi Hud tinggal di daerah Al-Ahqaf yang terletak di sebelah utara Hadramaut, tepatnya berada di antara Yaman dan Oman. Daerah tersebut memiliki tanah yang subur dan kaya akan hasil pertanian. Di lingkungan Al-Ahqaf, Nabi Hud dikelilingi oleh kaum bernama Ad yang merupakan kaum tertua setelah generasi kaum yang binasa pada masa Nabi Nuh. Inti dakwah dari Nabi Hud adalah menyerukan ajaran Allah kepada kaum Ad yang saat itu masih menyembah patung berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Artinya, dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Meski Nabi Hud sudah berulang kali menyerukan kaum Ad, tetapi mereka tidak mau mempercayai Nabi Hud dan tetap menyembah patung berhala. Allah berfirman, artinya, "Dan ingatlah Hud saudara kaum Ad yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Mereka mendustakan Hud dan mengolok-oloknya. Maka Allah mengazab mereka dengan angin yang menghancurkan dan petir yang dahsyat. Allah berfirman, "Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk." Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. 2. Kaum Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata, Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-A'raf ayat 60. Pada ayat lain, maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu.
yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 24. Dan Allah berfirman, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 44. Nabi Nuh lahir saat umatnya masih dalam kondisi menyembah berhala berupa patung-patung yang diberi nama Wed, dan Suda, Yatub dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun. Namun, yang beriman dari mereka hanyalah sekitar 80 orang. Kebanyakan kaumnya mendustakan dan memperolok-olok beliau. Kemudian, Allah mendatangkan banjir yang besar. Air bah itu menenggelamkan banyak orang yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh dan kaumnya yang taat segera bersiap naik ke bahtera. Hingga akhirnya hujan menenggelamkan tempat tinggal Bani Rasib. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang dimana air bah membinasakan seluruh kaum kafir terkandung di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 73. Artinya, kemudian mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. 3. Kaum Samud. Allah Ta'ala berfirman, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam kepada kaum Samud. Allah menguji mereka dengan unta betina. Kaum Samud adalah kaum yang suka foya-foya, berzina, dan ingkar. Akan tetapi kaum Samud menentang Allah dan Rasul-Nya, bahkan mereka membunuh unta tersebut. Kedua pemuda kaum Samud yang bernama Musyada bin Muharij dan Budar bin Salif membunuh unta betina itu dengan cara memanah betis unta tersebut dan menikam perutnya dengan pedang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada mereka. Mereka pun diazab seperti kaum Ad, yakni petir yang sangat mengguntur. Kisah kaum Samud dan Nabi Saleh terkandung dalam ayat suci Al-Quran, diantaranya pada surah Al-A'raf ayat 73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surat Hud ayat 67-68. 4. Kaum Lut. Allah Ta'ala telah mengutus Lut alaihissalam kepada kaumnya. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu?
yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Umat Nabi Lut atau yang dikenal kaum Sodom di kota Sodom adalah orang-orang yang keras sikap kekafiran dan keras kepala. Mereka tega mengusir Rasul utusan Allah yakni Nabi Lut, bahkan kaum Sodom menantang azab Allah. Allah menjelaskan, jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Hal ini dikisahkan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Kaum Sodom menantang dan meminta azab Allah segera didatangkan kepada mereka. Pada akhirnya, azab pun menimpa kaum Sodom yang telah berbuat keji dan dosa yang melampaui batas, termasuk istri Nabi Lut kena azab. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar. Quran Surah Al-Ankabut 29. Kaum Lut adalah kaum yang sangat parah dan menjijikan. Bayangkan saja, para lelaki mereka itu berzina dengan sesama laki-laki, gay. Mereka adalah makhluk yang sangat buruk dalam kelakuannya. Allah mengazab mereka dengan menghujani mereka dengan hujan batu. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 84. 5. Kaum Al-Ahqaf. Al-Ahqaf sebenarnya nama tempat. Al-Ahqaf adalah tempatnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dan ingatlah, Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21. 6. Penduduk Al-Hijr. Ashabul Hijr atau penduduk Al-Hijr adalah kota tempat kaum Samud. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tetapi mereka selalu berpaling daripadanya, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu, yang didiami, dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi, maka tak dapat menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan. Quran Surat Al-Hijr ayat 80-84. 7. Penduduk Madian. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Kaum Madian yang merupakan penduduk negeri Madian adalah umat Nabi Syuaib alaihissalam. Nama Madian diambil dari salah seorang putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menjadi nama bagi anak keturunan dan pengikutnya, yakni kaum Madian. Dikisahkan bahwa kota Madian, Yordania, merupakan kota yang makmur dan memiliki padang rumput yang luas. Kota ini terletak di sebelah timur daerah Sinai berdekatan dengan Teluk Aqobah. Saat ini, wilayah tersebut berada di sebelah selatan Palestina. Kaum Madian sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Namun,
mereka bersikap tidak jujur dalam timbangan dan sering melakukan penipuan. Disebutkan pula bahwa kaum Madian merupakan penyembah berhala serta menumpuk harta. Ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Hud ayat 84 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi dan membinasakanmu, yaitu hari kiamat." Allah Ta'ala mengutus Rasulnya Syuaib alaihissalam kepada penduduk Madian. Akan tetapi kaum Madian tidak menggubris dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka menentang ajaran yang dibawanya dan menghina kekasih Allah tersebut. Allah Ta'ala pun mengazab mereka dengan gempa yang dahsyat. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 91-92. Sedangkan di dalam surat Asy-Syura disebutkan azab pada hari mereka dinaungi oleh awan. Fakta tersebut diperkuat dan diperjelas dalam Al-Quran Surat Hud ayat 95. Artinya, negeri itu tak berbekas seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sana. Ingatlah, penduduk Madian binasa sebagaimana juga kaum Samud. 8. Kaum Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam di mana kaumnya begitu banyak yang melakukan penyembahan berhala buatannya sendiri. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengazab mereka dan memusnahkan mereka.